Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa fikri amalan shalihan wa wahab li rizqan wasi'an wa tub alayya tawbatan nasuha wa tub alayya tawbatan nasuha. Terus Akang bilang sama Abah itu Juru Kunci, Bah, kok begitu? Korban muja atau kesugihan, itulah korbannya. Terus kamu bagaimana niatnya? Ya, pikir-pikir dulu sama kamu untuk jalan serong. Dia bilang, apa kamu pengen kesugihan atau muja yang lama-lama seperti 3 tahun, 10 tahun, 15 tahun udah nggak ada. Ada yang seminggu, kata Juru Kunci. Terus ya Kang disanggupin, gimana aja ntar. Pengen minangin anak istri. Tuh ceritanya Neng, waktu Akang ada di suku Gunung. Sekarang sudah kumpul syaratnya bunga itu sama air putih. Taruh di tempat paniisan, yaitu tempat sepi di rumah gubuk dia. Ntar Neng Akang tuh masuk ke situ sekitar jam 11 ke tempat yang udah dipastikan. Tapi Akang gak wirid apa-apa, gak zikir apa-apa, suruh nungguin aja yang datang ntar tengah malam. Pas waktu itu jam 12 malam ada suara Karim mulai datang untuk menemui kamu di malam pertama ini karena kamu sudah janji. Pula datangnya ke sini untuk ngirim duit. Sekitar jam 12 datang suara yang gede. Pas gak lama yang datang itu berangkat lagi, bilang, Karim pula berangkat lagi. Tuh duit buat kamu. Yang datang itu sosok seperti apa? Sosok itu sosok buto taijo suaranya. Berarti yang punya pesugihan itu. Dia juga kaget waktu pertama karena ada suara sampai gemetar. Wah,
Takutnya dia gemetar tuh istilahnya takut kelihatan bentuknya. Karena baru pertama ini. Terus dia udah berangkat menemui tadi si Karim, berangkat lagi ke tempat dia. Karim itu di mana duitnya? Saya belum tahu. Sampai dicari sama Karim, nggak ada uang. Pas dilihat terakhir itu di bawah tikar uang tuh. Udah ya banyak lah. Gemetar sampai dia lihat uang baru, ya orang sengsara tadinya. Dihina sama orang kaya. Oh, ini yang dikirim sama yang malam itu. Suaranya gede. Terus dia uang itu disimpan. Dia berangkat jam 3 sebelum subuh. Berangkat ke Purwakarta. Bawa uang mau beli kerbau. Langsung ke pasar Purwakarta, pasar Bo. Dia beli kerbau satu. Langsung beli kerbau satu. Langsung dia udah dibeli, langsung dia pulang, dianterin sama yang punya kerbau. Sampai ke rumah, jalan perjalanan, sampai nanyain mana namanya Pak Karim itu. Ada yang nunjukin tetangga. Kaget tetangga-tetangga, orang miskin bisa beli kerbau. Kaget. Langsung kerbau itu sampai ke rumah, nggak lama langsung dipotong kerbau. Pertama dagingnya itu langsung dikasihin sama tetangga semua dihabisin. Terus malamnya lagi sudah beres diamalin itu daging kerbau. Malam dia masuk lagi jam 11 ke tempat yang biasa dikirim duit. Jam 12 datang lagi. Karim pula datang menemui kamu untuk mengantarkan duit. Ya karena dia udah tahu nyimpennya, ya udah disimpan uangnya sama hijau itu, langsung berangkat. Karim pula berangkat. Aing berangkat deh, mangkat deh. Dibuka, ya benar duit di tempat itu lagi. Pagi-pagi sebelum subuh dia berangkat lagi ke Purwakarta membeli kerbau. Udah dibayar di pasar kerbau Purwakarta. Langsung dia pulang, yang punya kerbau di belakangan. Nyampe ke rumah itu kerbau nggak lama dipotong lagi. Potong lagi beres, terus dagingnya diamalin lagi, dikasih sama tetangga. Udah beres, potong kerbaunya, udah dibagi-bagi. Kenceng ceritanya, masuk lagi malam jam 11 ke tempat yang udah dipastikan. Jam 12 datang lagi. Ketiganya. Karim udah datang menemui kamu untuk mengantarkan. Langsung dilihat lagi duitnya benar. Jam 3 sebelum subuh dia berangkat lagi ke pasar kerbau. Beli lagi kerbau. Sudah beres dia pulang, dianterin lagi ke
kerbau ke rumahnya. Langsung disembelih, dipotong. Dibagiin lagi daging kerbau. Semua. Dari ketiganya itu orang kaya waktu itu yang menghina dia, sampai minjem beras 1 liter juga nggak dikasih. Nanya sama Karim itu, Karim, kamu ngerampok dari mana? Beli kebo, tiap hari dipotong dikasih. Dia bilang, Karim, saya bukan ngerampok, tapi saya mujak. Terang-terangan dia mujak. Kaget dia. Saya nggak sembunyi-sembunyi, terang. Bukan rampok, bukan apa, saya mujak. Nanya karena dia kaget. Dia juga orang kaya belum tentu begitu. Belum pernah. Setahun sekali juga. Waktu tahun 60-an. Keempat kalinya dia masuk lagi menjelang jam 12 ke tempat yang sama itu. Datang lagi keempatnya. Karim, ya, udah datang untuk menemui kamu, mengantarkan uang. Sudah beres, uangnya dikasih di situ, disimpan. Dia bilang dia nggak bisa gerak dulu karena masih ada. Sudah dia beres, kasih uang. Dia berangkat. Karim udah berangkat. Baru dilihat uangnya, benar. Keempatnya dia berangkat lagi sampai ke Purwakarta, beli lagi kerbau. Pulang dia, kerbaunya nyampe, disembelih lagi, dibagiin lagi. Sampai tetangganya ngomong, saya makan daging kerbau kayak makan tatal. Karena tiap hari udah beres, menjelang mau malam lagi, kelima kalinya sama Karim udah datang untuk menemui kamu, mengirim uang kelimanya. Sama dia sebelum menjelang subuh dia berangkat lagi ke Purwakarta, ke pasar kebo, beli lagi. Gak lama sampai rumah, dipotong lagi, dibagiin lagi. Waktu ke-6-nya sama, begitu juga. Ke-7 malamnya, 7 terakhir, siangnya dia berunding sama istrinya, kumpul sama anaknya. Dia bilang, Neng, akang nih terakhir malam ini sama-sama Neng anak. Akang titip anak, kalau kamu kan masih muda, sama-sama muda, cari suami yang sayang sama anak. Karena akang di malam ini mau dibawa sama yang ngirim uang itu waktu perjanjian akang. Kalau dia masuk terus jam 11 malam menjelang jam 12, datang Buta Ijo. Datang Buta Ijo, tapi dia nggak ngirim duit terakhir. Datang untuk menjemput dia. Datang. Karim, udah datang untuk menjemput kamu, perjanjian 1 minggu. Kamu banyak duit, kayak 1 minggu nyawa kamu akan dibawa. Datang, tapi saya nggak bisa bawa karena kamu sudah memberi korban yang 6 hari itu, ke-7-nya sekarang. Cukup Karim, korbannya sama kerbau dikasih-kasihin semua sama tetangga. Cuman malam ini malam terakhir, saya gak bakalan datang lagi ngirim duit sama kamu. Itu bilang yang datang tengah malam. Dia berangkat lagi
bilang begitu doang, Karim, cukup kamu, cukup kamu, cukup kamu, kurban saya terakhir, kamu pun datang lagi, berangkat dia. Terus dia tengah malam sudahnya, karena terakhir dia nungguin sampai pagi, takut datang lagi. Sampai perjanjian itu dia kesininya, siapa baramain yang datang ke dia pasti dikasih. Sebulan sekali dia masih ingat motong kambing, dia dibagiin ke semua orang yang cukup untuk dibagiin. Tapi semua dulur-dulur semua jangan ikutin cara begitu, jangan. Itu contoh siksaannya, itu yang tadi diceritakan sama Aki. Karena itu Aki bukan rekayasa yang sebenar-benarnya. Karena Aki pernah ngobrol sama yang berurusan kesugihan. Jangan ikutin contoh-contoh itu. Carilah rezeki yang halal, yang barokah, yang jembar ke semua dulur, saudara yang dimana aja berada. Begitulah. Mudah-mudahan semua dulur-dulur atau saudara-saudara jangan itu contoh yang gak benar. Cari yang barokah, hasil keringat kita sendiri. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.